AST 1722 saya ingin melihat siapa yang berani kurang ajar di sini. Rasa sakit seperti ini tidak bisa dibagi dengan orang lain. Itu adalah sifat manusia. Jika dia adalah orang biasa, tidak ada yang salah dengan dia menjadi seperti itu. Masalahnya adalah, dia tidak. Posisi yang telah membantunya menentukan visi dan keinginannya. Sudah lama ditakdirkan bahwa dia harus menghadapi rasa sakit sendirian. Dia telah mencari psikiater, dan bahkan alkemis sebelumnya. Tapi dia hanya akan menemui mereka dengan penyamarannya. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana membantunya. Melalui proses berulang kali mencoba namun menerima tanggapan yang mengecewakan, dia memutuskan untuk menyerah. Meskipun dia mungkin telah menyerah dan berhenti mencari psikiater, untuk seseorang seperti dia yang berada di puncak hidupnya, itu adalah saat ketika keinginannya untuk mendapatkan hal-hal yang dia dambakan akan menjadi yang terkuat. Para wanita di belakangnya sama sekali tidak bisa dipuaskan olehnya. Setiap kali dia melihat mata mereka yang dipenuhi dengan dendam tersembunyi, dia akan merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh jarum. Salah satu wanita bahkan sampai mencari pria lain di belakang punggungnya. Ketika dia mengetahui hal itu, dia langsung membunuh mereka berdua. Sejak itu, dia kadang-kadang mendapati dirinya dalam suasana hati yang sangat marah dan tidak sabar, sedemikian rupa sehingga lebih dari separuh wanitanya dipukuli olehnya. Namun, sejauh ini belum ada yang mengetahui hal-hal tersebut. Sekarang King Sui menyebutkannya dengan keras, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia diekspos di depan umum. Hal pertama yang dia pikirkan adalah salah satu wanitanya pasti telah menyebutkan masalah ini ke publik, sedemikian rupa sehingga dia mulai curiga bahwa dia entah bagaimana, menemukan cara untuk berhubungan dengan King Sui. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Meskipun begitu, dia masih menahan semua amarahnya. Tentu saja, dia tidak akan mengakui hal ini. Dia memandang King Sui dan mengungkapkan senyum dingin, omong kosong apa yang kamu katakan. Haha, omong kosong. Anda kehilangan setengah dari meridian terpenting Anda di dekat dantian yang diposisikan di ginjal Anda. Jika bukan karena kultivasi Anda yang hebat, kemungkinan besar Anda akan segera lumpuh. Sekarang, Anda hanyalah anak panah di ujung penerbangannya. 3 tahun, saya memberi Anda 3 tahun maksimal, pada saat itu, Anda akan benar-benar lumpuh. King Sui berkata dengan nada menghina. Sebagai seorang pria, jika penguasa Gua Bulan Air berada dalam inkarnasi sebelumnya, dia pasti akan menjadi miliarder yang sukses. Dia pasti akan menjadi orang di atas segalanya. Sebagai pria yang sukses, bahkan jika dia memiliki uang, otoritas, dan wanita, tetapi dengan syarat dia tidak akan pernah bisa menjadi pria yang layak, ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan. Bahkan jika seseorang dihadapkan pada 3 pilihan, apakah menjadi kaya, memiliki otoritas, atau menjadi laki-laki, orang tersebut kemungkinan besar akan memilih pilihan terakhir. Kali ini, penguasa gua tidak membalas. Dia memiliki tampilan yang sangat jelek di wajahnya. Alasannya karena dia tidak bisa lebih jelas tentang siapapun dengan hal-hal yang dikatakan King Sui. Sampai sekarang, dia belum bisa sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya. Sudah bertahun-tahun, setiap tahun, cedera hanya akan bertambah buruk. Ketika pertama kali dimulai, meskipun mungkin melelahkan baginya, setidaknya dia masih bisa memuaskan wanitanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi sulit baginya untuk memuaskan bahkan salah satu dari mereka. Alasan terpenting mengapa dia ingin menikahi King Hanye adalah dengan harapan akan mediasi Yin Yang. King Hanye memiliki tubuh 9 Yang. Jika mereka kawin, ada kemungkinan besar meridiannya akan dilahirkan kembali dan melahirkan meridian baru. Atau jika tidak, setidaknya, mereka mungkin membantunya memulihkan luka-lukanya. Inilah alasan mengapa dia ingin menikahi King Hanye. Tubuh 9 Ying bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dengan mudah. Risiko yang ditanggungnya sangat besar. Satu kesalahan bisa merenggut nyawanya sendiri. Meskipun begitu, dia masih memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia gagal pulih, dia lebih baik mati. Apa artinya hidupnya jika dia terus seperti ini? Ini bukan risiko. Dia tidak yakin berapa lama dia bisa berdiri dalam keadaan ini. Manusia dilahirkan untuk menjadi penjudi. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengambil risiko. Terutama selama situasi ketika mereka tidak punya tempat untuk pergi, mereka tidak akan takut mempertaruhkan apapun. Bagus kamu ada di sini hari ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Aku tidak menyukaimu, tolong batalkan pernikahanmu segera. King Hanye berkata dengan lembut. Awalnya, penguasa Gua Bulan Air bermaksud mengatakan sesuatu. Tapi dia benar-benar dihentikan oleh apa yang dikatakan King Hanye. Ini telah menyebabkan dia benar-benar marah. Dia pikir itu karena kata-kata King Sui yang membuat King Hanye dengan tegas menolak lamaran pernikahannya.
Dia pasti memandangnya sebagai pria yang tidak berguna. Selama ini, King Sui terus-menerus mengawasi penguasa Gua Bulan Air. Dia menemukan dia sangat menyedihkan. Dia juga bisa mengetahui alasan mengapa dia ingin menikahi King Hanyai. Lagi pula, tidak jarang melihat teknik kultivasi Duo Yin yang di 9 benua. Hanya saja sangat sedikit yang mampu mengolahnya dengan sebaik mungkin. Tidak kusangka aku, Sui Yunfeng akan diejek oleh seseorang sejauh ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda tampak sedikit kuat, itu memberi Anda hak untuk tidak menempatkan siapapun di mata Anda? Awalnya, saya tidak pernah berniat untuk tawar-menawar dengan kalian karena kalian masih sangat muda. Saya hanya akan mengulanginya sekali lagi, hari ini, saya di sini untuk membawa Ye Petik Terbalik Air kembali ke Gua Bulan Air. Tuan Gua Sui Yunfeng memulihkan ekspresinya yang biasa dan berkata, aku tidak akan pergi denganmu. Sudah ada seseorang yang aku suka. Selain dia, aku tidak akan mendedikasikan hidupku untuk pria lain. King hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Tuannya tersenyum dari samping. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ambil Ye Petik Terbalik Air dan pergi. Bunuh siapapun yang mencoba menghalangi jalan kita. Sui Yunfeng berdiri dan melangkah keluar dari aula. Iya, koma. Orang-orang di belakangnya segera berjalan menuju King Hanyai. Tapi tepat pada saat ini, King Sui perlahan maju selangkah dan mendorong dirinya keluar seperti gunung tak berbentuk namun mengesankan. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak begitu tidak terkendali di sekitar sini. King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Matanya semua bersemangat dengan niat untuk bertarung melawannya. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Salah satu pria parubaya, atau lebih tepatnya, sedikit tua berteriak keras dan menyerbu menuju King Sui. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah King Sui. Ini semua adalah tangan kanan dari Watermoon Cavern Lord. Mereka memberi Tuan Gua bantuan yang signifikan. Tidak hanya itu, mereka juga sangat kuat dan setia kepadanya. Mereka bahkan memiliki posisi tinggi di dalam Watermoon Cavern itu sendiri. Saat King Sui melihat telapak tangan yang didorong oleh lelaki tua itu, dia mengungkapkan tawa menghina. Tampaknya lawan-lawannya belum mendeteksi kekuatannya yang sebenarnya. Fakta bahwa lelaki tua itu tidak berusaha sekuat tenaga berarti dia sedang menggali kuburnya sendiri. King Sui semakin dekat dengan telapak tangan orang tua itu. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga tidak memiliki niat untuk melepaskan kekuatan Qi-nya. Ketika jaraknya sekitar 3 kaki dari King Sui, kekuatan Qi di telapak tangan mulai melonjak dan berputar keras seperti tornado. Beng! King Sui tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dia membalas serangan dan mendaratkan telapak tangannya di lengan pria paruh baya itu. Sebuah suara menyedihkan datang. Itu juga disertai dengan suara tulang yang patah. Pria parubaya itu terbang mundur. Darah segar terlihat mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Satu gerakan, hanya itu yang diperlukan untuk melukai pria itu. Belum lagi ini berada di bawah kondisi ketika dia masih memiliki lebih banyak energi untuk cadangan. Jika dia habis-habisan, pria itu akan segera mati. Terlepas dari semua itu, pria ini sudah dianggap telah melakukannya. Meskipun itu mungkin tidak menyebabkan dia benar-benar kehilangan kultivasinya, dia masih akan kehilangan setidaknya setengah dari mereka. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat seluruh area terdiam. Hampir seolah-olah semua orang di sekitarnya sudah mati. Bahkan Sui Yunfeng pada saat ini, tidak bisa tidak menatap King Sui dengan tidak percaya. Satu gerakan, hanya itu yang dia perlukan untuk melumpuhkan salah satu tangan kanannya yang paling cakap. Tuan King hanya menatap King Sui dan mengungkapkan niat tersenyum samar di matanya. Tampilan yang bijaksana, ketika diterapkan pada nenek, tampak sedikit lebih cerah dari biasanya. Sui Yunfeng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, beberapa orang yang tersisa tiba-tiba menyerbu ke arah King Sui. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa pemuda itu akan sulit dihadapi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan dalam pertandingan 1 lawan 1. Sambil memegang King Hanyai, King Sui dengan lembut menggumamkan kata-kata ini, 9 istana ke atas, melangkah menuju 9 bintang, berjalan di Lone Stars. Hanya dalam beberapa saat, dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan mereka. King Sui memelototi Sui Yunfeng, aku sudah bersikap lunak pada mereka. Jika mereka masih bersikeras untuk bertindak keras kepala, aku tidak akan keberatan membiarkan mereka menghilang. Pada saat ini, Sui Yunfeng merasa sangat rumit. Tampaknya kekuatan pemuda itu berbeda dari yang dikatakan rumor. Menurut data yang dia terima, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan tangan kanannya. Bagaimana dia menjadi begitu kuat tiba-tiba? AST 1723 Formasi Pembunuh 10 Langkah, Sui Yunfeng.
Bunuh dia. 10 langkah membunuh formasi. Petik 2. Hal-hal yang dikatakan King Sui tidak terlalu mempengaruhi Sui Yunfeng. Ini cukup normal mengingat posisinya, untuk seseorang seperti dia yang seharusnya berdiri di atas semua orang dan memerintah orang-orang di sekitar, tidak mungkin dia akan diancam oleh bocah muda dan tidak berpengalaman. Bahkan jika bocah itu benar-benar berbakat. Beberapa pria parubaya segera bergerak begitu mereka mendengar instruksi Sui Yunfeng. Mereka tidak terlalu takut dengan fakta bahwa King Sui berhasil melukai salah satu rekan satu tim mereka dengan satu serangan. Sebenarnya, untuk membuatnya lebih baik, mereka benar-benar menemukan serangan dari sebelumnya agak tidak nyata. King Sui menyaksikan musuh mendekatinya dari semua sisi. Dia kemudian mengungkapkan senyum menghina. Bermain formasi di depannya tidak berbeda dengan menggali kuburan mereka sendiri. Niat awal King Sui bukanlah untuk membuat kedua belah pihak saling mengenali sebagai musuh. Tetapi dengan hal-hal yang berkembang hingga saat ini, tampaknya hasil ini mungkin tidak dapat dihindari. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia merasa tidak perlu lagi menahan diri. Bermurah hati kepada musuh tidak berbeda dengan bersikap kejam pada diri sendiri. Tombak pertempuran emas. 7 bintang mengejar bulan. King Sui membawa King Hanye dan bersama-sama, mereka melewati musuh. Dia berhasil menembus salah satu anak buah Sui Yunfeng dengan Golden Battle Halberd di tangannya. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan kurus di sampingnya mengambil kesempatan untuk menembakkan pedangnya ke arah jantung King Sui dari belakang. Gerakannya secepat kilatan cahaya. Sebuah aura bisa dirasakan terbentuk di udara. Begitu King Sui membunuh salah satu pria, dia segera mulai mengerjakan gerak kakinya lagi. Sebenarnya, dia hanya bergerak inci demi inci, tetapi dia tidak pernah berhenti. Sambil membawa King Hanye, dia sesekali menggumamkan beberapa formula 9 langkah istana serta cara menggunakannya. King Hanye juga bisa merasakan dengan sangat jelas keanehan gerak kaki seperti itu. Sering dicatat bahwa teknik bela diri, serta gerakan, akan meningkat paling cepat melalui penggunaan praktis dalam pertempuran. Ini juga merupakan metode termudah untuk mendapatkan kendali atas mereka karena akan meninggalkan kesan terdalam pada pengguna dibandingkan dengan metode lain. Orang-orang ini tampaknya cukup terampil saat melakukan formasi pembunuhan 10 langkah. Sayangnya, satu-satunya masalah yang ditemui adalah menggunakannya pada orang yang salah. Rencana mereka adalah menggunakan formasi untuk melawan King Sui, namun mereka sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah cara tercepat bagi mereka untuk menghadapi kematian mereka. King Sui bisa dengan mudah menyerang lawannya dengan menggunakan formasi balik pada mereka. Prasyarat untuk melawan balik lawan dengan formasi adalah pertama-tama untuk mendapatkan ide tentang apa yang dilakukan oleh formasi pembunuh 10 langkah. Tidak hanya itu, dia harus lebih mahir dalam hal itu daripada musuhnya dan menggunakan beberapa gerakan pembunuh dalam formasi yang tidak mereka sadari saat itu. Pada saat dua orang lagi tewas, orang-orang akhirnya menyadari sesuatu yang salah tentang pertempuran itu. Mereka menyadari bahwa bocah itu sebenarnya lebih mahir daripada mereka dalam menggunakan formasi pembunuhan 10 langkah. Sayangnya, sudah terlambat pada saat mereka menyadarinya. King Hanye juga mulai bergerak. Dia berhasil membunuh salah satu pria. Sui Yunfeng menatap King Hanye dengan mata muram. Tetapi ketika datang ke King Sui, dia secara naluriah mengenalinya sebagai musuh. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin segera merobeknya menjadi ribuan keping. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Itu salahmu karena tidak menghargai hidup dan tidak memperlakukannya seperti manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengendalikanku dengan kekuatanmu itu? Kamu tampaknya benar-benar meremehkan kemampuan Watermoon Cavern. Sui Yunfeng berdiri di sana. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap King Sui dengan senyum dingin. Sebagai imbalannya, King Sui juga balas menatapnya sambil tersenyum. Saat dia melakukannya, dia sudah menembakkan Golden Battle Halberd dan menusuknya dari belakang. Kali ini, dia memulai gerakannya dengan sangat cepat. Meskipun terlihat sangat polos dan normal, itu terlihat sangat cerah. Darah bisa terlihat menyembur ke segala arah. Jangan bilang hanya itu yang kamu punya. King Sui memanggil kembali Golden Battle Halberd miliknya. Itu adalah seorang pria yang berbaring di tanah dengan gaun pertempuran hitam legam. Dia tampak sangat kurus sampai-sampai rasanya dia benar-benar rata. Ekspresi wajah King hanya sedikit berubah. Sampai sekarang dia menyadari seseorang bersembunyi di bawahnya. Dia tahu tentang orang-orang dari suku naga tersembunyi. Dia bahkan telah mendengar bahwa ada beberapa yang ada di Swan Clan dan Wavemoon Cavern. Bukan hal yang aneh bahwa Gua Bulan Air juga memiliki beberapa orang dari suku tersebut. Meskipun begitu, dia masih sangat terkejut. Alasannya karena King Sui sebenarnya bisa mendeteksi keberadaan suku naga tersembunyi. Tapi dengan sangat cepat,
dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke orang yang sudah meninggal untuk mengkonfirmasi identitasnya sebagai anggota suku naga tersembunyi. Sebenarnya, King Sui sudah melihat bayangan kabur begitu dia masuk. Sebelum ini, dia pernah mendengar tentang suku naga tersembunyi sebelumnya. Hanya saja kali ini, dia berhasil mendeteksinya dengan teknik penglihatan surgawi miliknya. Tampaknya bagian dari fungsi teknik penglihatan surgawi juga memungkinkan dia untuk mendeteksi beberapa objek tersembunyi. Ketika dia pertama kali mendengar tentang keberadaan suku naga tersembunyi, King Sui bertanya-tanya apakah teknik penglihatan surgawi atau inderanya akan dapat mendeteksi mereka. Dia tidak pernah berharap bahwa itu akan benar-benar berhasil. King Sui menatap orang yang baru saja dia tusuk sampai mati. Dia tidak pernah menyangka suku naga tersembunyi memiliki penampilan seperti itu. Dia sangat kurus, namun gerakannya sangat cepat. King Sui berhasil membunuhnya dengan satu serangan bahkan sebelum dia mencoba merasakan kekuatannya. Serangan King Sui terdiri dari kombinasi teknik dasar pedangnya, 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno serta nyanyian emas penghancur cakar naga. Tidak hanya memiliki kecepatan yang tak tertandingi, serangannya yang tampaknya sederhana mengandung salah satu kekuatan melukai yang paling menakutkan dan langsung. Bahkan suku naga tersembunyi yang seharusnya memiliki kecepatan paling gesit tidak dapat menandingi serangan ini. Wajah Sui Yunfeng berubah drastis. Kali ini, alasan mengapa dia menyewa seorang ahli dari suku naga tersembunyi justru untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia tidak pernah berharap orang itu terbunuh bahkan sebelum dia berhasil menunjukkan wajahnya. Dia harus menggaruk kepalanya memikirkan cara untuk melaporkan hal ini kepada suku naga tersembunyi. Saat ini, King Sui merasa telah mempelajari banyak hal baru tentang kekuatannya. Untuk saat ini, dia merasa memiliki kekuatan yang layak. Dia yakin bahwa dia bisa berdiri sendiri melawan penguasa Gua Bulan Air. Dia memiliki Ki Kaisar serta seni mengejar. Dia juga memiliki formasi dan juga 9 langkah istananya. Ini tidak memperhitungkan binatang iblisnya karena mereka semua akan menerima peningkatan kekuatan yang signifikan di bawah pengaruh halo serta formasi. Untuk saat ini, King Sui enggan mengungkapkan kekuatan binatang iblisnya. Dia ingin mencoba berhadapan langsung dengan Sui Yunfeng sendiri. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri dan juga kekuatan lawannya. Sui Yunfeng akhirnya pindah. Seluruh tubuhnya seperti batu besar saat dia menyerbu menuju King Sui. Saat dia berada di udara, dia tiba-tiba mengayunkan salah satu telapak tangannya ke arah King Sui. Gelombang air Cloudski. Telapak tangan yang samar namun sangat besar terbentuk dan sepenuhnya menelan King Sui. Sementara itu, udara di sekitarnya terasa seperti terkekang. Itu adalah kemampuan yang sangat aneh. Dengan upaya gabungan King Sui memutar kekuatannya ke puncaknya dan ketahanan tubuhnya sendiri yang sudah ada terhadap serangan energi roh, King Sui berhasil menghindari serangan Sui Yunfeng dengan cukup mudah. Segel Raja Singa. King Sui memadatkan segel Raja Singa dan membenturkannya dengan segel Cloudski Water Wave milik Sui Yunfeng. Sebuah suara yang jelas dan berbeda datang melalui. King Sui menyaksikan Lion King Shell miliknya sendiri menghilang sementara Water Wave Cloudski Shell tetap ada. Itu terus berjalan menuju King Sui. Satu tombak penghancur kota. King Sui menembakkan Golden Battle Halberd di tangannya seperti naga emas. King Sui terkejut menyadari bahwa bidikannya ini sepertinya mengandung kekuatan jiwa naga. Sebuah suara yang jelas dan keras datang melalui awan langit gelombang air menghilang. King Sui tidak bergerak. Tentu saja, kemampuan King Sui untuk mengabaikan sekitar 70% serangan energi roh memainkan peran besar dalam hal ini. Tapi ini juga menunjukkan bahwa King Sui memiliki kemampuan yang hebat. Konsentrasi berfokus tinggi. King Sui memadatkan laut kesadarannya. Segera setelah itu, dia merasa bahwa dunia menjadi lebih jelas baginya. Rasanya seolah-olah hal-hal yang terjadi di sekitarnya menjadi sedikit lebih lambat. Di satu sisi, fenomena semacam ini dapat dianggap bahwa dia meningkatkan kecepatannya. Pedang pembunuh jahat. Tepat pada saat ini, Sui Yunfeng mengeluarkan pedang panjang berwarna hijau. Pedang panjang itu panjangnya sekitar 4 kaki dan lebarnya 3 inci. Itu terlihat cerah dan memberikan aura segar namun berlimpah. Setelah melihat pedang itu, King Sui merasakan dorongan yang kuat untuk mengambil pedang itu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, dia sudah memiliki Golden Battle Halberd untuk saat ini. AST 1724 The Holy Saint Inheritor, Profundity Key. Pada saat aura Sui Yunfeng menyebar dari tubuhnya, King Sui mengerutkan alisnya. Pria tepat di depannya sebenarnya adalah pewaris suci-suci. Jika King Sui mengingatnya dengan benar, warisan lainnya, selain warisan dewa pertempuran, adalah warisan suci-suci.
Hanya saja orang-orang yang telah menerima warisan suci-suci tidak ikut serta dalam pertempuran antara orang-orang dengan Raja Iblis dan warisan Dewa Pertempuran. Inilah mengapa King Sui tidak pernah memperhatikan hal ini. Sampai sekarang ketika King Sui melihat pedang pembunuh jahat dan aura yang dipancarkan dari tubuh Sui Yunfeng untuk dirinya sendiri, dia menemukan bahwa orang ini sebenarnya memiliki warisan suci-suci. Itu tidak hanya berakhir di sini. Dia bahkan seorang Konghucu yang hebat. Konfusianisme dalam konteks ini tidak hanya berarti seorang Konghucu biasa. Seseorang dengan warisan Sein suci dianggap sebagai orang yang adil. Meskipun mereka mungkin bukan Konfusianisme yang sama dari inkarnasi sebelumnya, mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Mereka terampil dalam menggunakan energi lurus seperti energi alam. Mereka memandang rakyat jelata di dunia sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Mayoritas kultivasi mereka berasal dari energi lurus yang diubah dari keyakinan kuat mereka. Mereka telah berhasil mempraktikkan energi alam mereka hingga puncaknya dan setiap tindakan mereka memiliki dao surgawi yang terkandung di dalamnya. Simbol seseorang dengan warisan suci-suci tidak lain adalah pedang pembunuh jahat. Hanya ketika seseorang disatukan oleh takdir dengan warisan suci-suci, mereka akan benar-benar menerima warisan. Saya terkejut bahwa Anda telah benar-benar menerima warisan suci-suci. Ini sangat sia-sia. King Sui memperhatikan saat Sui Yunfeng menyerbu ke arahnya. Tanpa banyak ragu, dia menyapa lawannya yang masuk dengan Golden Battle Halberd miliknya. Terhadap Sui Yunfeng, King Sui tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertindak sembarangan. Nyanyian emas penghancur cakar naga. Ki Kaisar. Seni mengejar. King Sui sudah tidak menahan aura yang dia pancarkan. Alasannya karena itu masih merupakan situasi yang diinginkan jika dia bisa bertarung melawan lawan ini dengan hasil imbang. Bagaimanapun, orang ini tidak lain adalah penguasa Gua Bulan Air. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah karakter yang tangguh. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti mengapa Sui Yunfeng akan menjadi penguasa Gua Bulan Air. Ini terkait erat dengan warisannya. Selain itu, dia juga membutuhkan keyakinan yang sangat kuat. Menjadi penguasa gua berarti dia bertanggung jawab atas 10 atau bahkan 100.000 orang di bawahnya. Selama beberapa dari mereka menjadi setia kepadanya, dia akan dapat menerima keyakinan yang kuat. Untuk saat ini, penguasa Gua Bulan Air benar-benar diam. Dia mengira bahwa dia hanya akan mulai berbicara setelah dia membunuh bocah di depannya. Dia tidak pernah membenci siapapun sampai sejauh ini. Mungkin selama ini, sifatnya telah mengalami perubahan. Ho, beng, suara tangisan naga bisa terus terdengar dari benturan antar logam. Setelah melemahkan lawan-lawannya, King Sui akhirnya berhasil mengubah pertempuran ini menjadi seri. Tampaknya ini sejauh yang bisa dicapai Sui Yunfeng dengan kemampuannya. Dengan ini dikonfirmasi, King Sui menghela nafas lega. Melalui pertarungannya melawan Sui Yunfeng, King Sui juga sedikit banyak bisa mengetahui kekuatan Suan Clan dan Wave Moon Cavern. Jika ini sekuat yang mereka bisa, King Sui percaya bahwa dia akan memiliki hak untuk berbicara. Mereka juga tidak akan berani melakukan gerakan sembrono. Orang-orang yang mewarisi warisan suci-suci harus memiliki hati yang mau menerima seluruh dunia. Mereka harus penuh dengan kebenaran dan dapat merasakan ki yang benar, energi alam itu sendiri, melintasi langit dan bumi itu sendiri dan menyerapnya ke dalam diri mereka sendiri. Fitur yang paling tangguh dari orang suci adalah kemampuan mereka untuk memanggil kekuatan Dao Surgawi. Meskipun waktu ketika saya berinteraksi dengan Anda mungkin tidak lama, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang seperti itu. Anda akan selamanya tinggal di halaman untuk para orang suci. Tidak akan pernah tiba saatnya ketika Anda secara resmi menjadi bagian dari kami. Petik 2. King Sui mengatakan ini saat bertarung. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi poin utama dari mengatakan ini adalah untuk membuat marah Sui Yunfeng. Tujuannya adalah untuk menyerang pikirannya yang sudah lemah. Seperti kata pepatah, Anda membidik wajah seseorang ketika Anda mengalahkan mereka dan membidik kelemahan mereka ketika Anda menuduh mereka. Secara alami, Anda akan membidik hati seseorang ketika Anda bermaksud untuk menyerang mereka. Kata-kata King Sui seperti belati saat menembus jantung Sui Yunfeng. Kata-katanya tidak bisa lebih sederhana. Sebagai orang yang menerima warisan Sein Suci, dia harus memahami itu lebih dari siapapun. Namun, mengetahui dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ditambah dengan hal-hal yang terjadi padanya sebelum ini, dia tidak lagi dapat menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri. Selama penyakitnya yang memalukan tidak disembuhkan, seluruh hidupnya akan tetap menjadi sebuah rintisan. Tidak masalah jika kamu tidak bisa bertindak sebagai seorang pria. Selalu dikatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa memiliki ikan dan juga pohon palem sekaligus. Itu normal bagi Anda untuk kehilangan beberapa barang sesekali. Bukan kebahagiaan sejati ketika Anda hanya mendapatkan barang.
Saat Anda kalah dan untung pada saat yang sama, Anda akan menemukan kepuasan. Sangat jarang melihat King Sui berbicara dengan seseorang seperti ini. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Sui Yunfeng berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia tidak dikenal sangat rapuh, dia masih tertembak tepat di sarafnya. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang tidak pernah ingin mereka bicarakan. Jauh di lubuk hati, mereka akan selalu memiliki bagian rapuh yang hanya mereka sendiri yang menyadarinya. Begitu itu dipicu, mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk mencoba melawannya. Inilah tepatnya keadaan Sui Yunfeng. Jika dia diberi pilihan untuk mati bersama King Sui, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Qi yang dalam, tubuh Sui Yunfeng tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang aura lurus. Akibatnya, ia menerima dorongan yang signifikan dalam kekuatannya. Sui Yunfeng pada saat ini sepertinya memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Demikian pula, aura energi alam serta pegunungan tak tergoyahkan yang dipancarkan dari tubuh King Sui juga sangat kuat. Meski begitu, itu masih merupakan celah besar dibandingkan dengan Profundity Qi. Bagaimanapun, hanya sebagian kecil dari aura King Sui yang merupakan energi alam. Sui Yunfeng, di sisi lain, memiliki semua kekuatannya dari Profundity Qi. Pedang pembunuh suci-suci. Pedang pembunuh jahat di tangan Sui Yunfeng tiba-tiba menjadi setajam silet. Awan origin Kiss yang tampak padat terbentuk menjadi bilah besar. Segera setelah itu, Sui Yunfeng menebas King Sui dengan pedangnya. Hong! Seluruh aula menghilang setelah serangan itu. King Sui mengarahkan pandangannya pada pedang besar itu. Dari bilahnya, dia merasakan aura yang sangat familiar. Itu adalah bentuk energi yang diciptakan dari kombinasi energi roh dan Qi asal. Seperti yang biasanya dia lakukan, King Sui menyesuaikan kekuatan di dalam tubuhnya dan mengirim King Hanye keluar dengan 9 langkah istananya. Dia mengendalikan Gunung 9 Benua dengan pikirannya dan memindahkannya tepat di depan pedang yang tangguh dan keras untuk menghalanginya. Beng! Sayangnya, Gunung 9 Benua hanya mampu menghentikannya sesaat karena langsung terputus. Bilahnya sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh Gunung 9 Benua dan masih mendekati King Sui dengan kekuatan yang sama yang dimilikinya sebelumnya. Api purba. Pisau pembunuh dikaitkan dengan logam dan logam lemah terhadap api. Selanjutnya, api King Sui bukan hanya api dasar. Ini adalah api primordial yang dibudidayakan dengan bantuan dari 9 tubuh emas yang. Hanya orang-orang dengan fisik yang sama dengan King Sui yang dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari api primordial. Inilah tepatnya yang baik tentang teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Makhluk hidup tidak boleh melanggar aturan. Oleh karena itu, King Sui berpikir bahwa dia bisa menekan lawannya dengan memanfaatkan atribut serangannya. Tentu saja, mungkin juga ada reaksi balik. Misalnya, meskipun aturan mungkin mengatakan bahwa api dapat menekan logam, jika kekuatan logam secara signifikan lebih kuat dari nyala api, tidak hanya kelemahannya yang tidak berguna, atribut yang awalnya berada di atas angin akan berakhir dengan ditekan oleh api, elemen yang lebih lemah sebagai gantinya. Oleh karena itu, masih sangat penting untuk memiliki kekuatan yang layak ketika menghadapi seseorang dengan kekuatan absolut. Hong! Setelah suara gemuruh yang keras, seluruh tanah di sekitar lingkungan menjadi rata. King Sui hanya berhasil menahan serangan Sui Yunfeng. Mempertimbangkan bahwa kekuatannya pulih dengan cepat, dia tidak menganggap memakannya sebagai masalah. Karenanya, dia akan habis-habisan setiap kali dia mencoba menerima serangan lawannya. Demikian pula, Sui Yunfeng menjadi semakin gugup saat pertempuran berlanjut. Dia sebenarnya tidak dapat menekan bocah di depannya dalam pertempuran tatap muka. Namun, hal sebenarnya yang membuatnya kesal adalah kemampuan King Sui untuk melemahkannya. Qi Kaisar, serta seni teknik mengejar, telah menyebabkan dia kehilangan hampir setengah dari kecepatannya dan 20% dari keseluruhan kekuatannya. Kehilangan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah hatinya terbakar. Hati-hati dengan senjata tersembunyi. Hujan petal di bawah langit. Kadang-kadang, King Sui akan menembakkan senjata tersembunyi yang beracun. Berkali-kali, ini menyebabkan Sui Yunfeng merasa sangat lelah. Seiring berjalannya waktu, Sui Yunfeng menyadari bahwa pemuda itu memiliki banyak stamina. Dia hampir tampak seolah-olah dia tak kenal lelah. Auranya saat ini masih stabil dan berlimpah seperti saat pertempuran pertama kali dimulai. Sui Yunfeng, di sisi lain, mendapati dirinya sudah mulai kehilangan langkahnya dalam mengatur napas. Hari ini, menjadi fakta yang jelas bahwa dia telah gagal total dalam tugas yang sangat mudah. Jika dia mati di sini, itu berarti dia telah kehilangan setiap kesempatannya untuk membalikkan kapalnya yang tenggelam. Seperti kata pepatah, selama gunung hijau hadir, seseorang tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar. Dia harus mendapatkan King hanya tidak peduli apa.
Dia adalah satu-satunya harapannya. Selama dia bisa pulih, kekuatannya akan memiliki kesempatan untuk mengambil lompatan ke depan. Pada saat itu, dia harus menyiksa bocah ini sampai dia lebih baik mati daripada hidup. AST 1725 Kemurahan Hati. Bantuan untuk mengobatinya. King Sui tidak tahu apa yang sedang dipikirkan lawannya. Tetapi dia yakin bahwa musuhnya sedang memikirkan cara untuk membantainya menjadi berkeping-keping. Namun, King Sui tidak tega membunuhnya karena melakukan itu sekarang akan membangkitkan sarang lebah. Setelah merenung, dia memutuskan untuk tidak membunuhnya hari ini. Alasan terpenting dari keputusan ini adalah karena hati lawannya sangat rentan sekarang. Bahkan jika King Sui tidak membunuhnya, dia akan mati pada akhirnya karena penyakit itu. Di sisi lain, King Sui tahu bahwa lawannya tidak akan membiarkan King hanya pergi karena dia adalah satu-satunya harapannya. Memikirkan hal ini membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, penguasa Gua Bulan Air memutuskan untuk mundur. Tunggu, King Sui berteriak. King Sui terpikir bahwa warisan suci-suci tidak akan diteruskan ke kejahatan. Ini adalah salah satu ciri dari warisan. Selanjutnya, dia tidak akrab dengan Gua Watermoon. Alasan mengapa lawannya menjadi kuat kali ini adalah karena ada perbedaan besar dalam hal kekuatan antara Istana Dragon Wolf dan Gua Watermoon. Juga, tidak masalah jika lawannya mencoba menindas orang lain dengan kekuatannya atau apa. Lebih penting lagi, ketika pasangan yang bertunangan tidak membatalkan pertunangan mereka dengan damai, orang pasti akan menyalahkan wanita itu atas kecantikannya. Ini akan merusak reputasi wanita itu. King Sui bisa saja mengabaikan ini karena tidak signifikan. Selain itu, dia percaya bahwa King hanya tidak peduli dengan hal-hal ini juga. Tapi dia tidak ingin mempersulitnya. Yang terpenting, dia tidak ingin menjadi musuh bebuyutan di Gua Watermoon karena itu bisa membahayakan keselamatan para wanitanya. Tidak ada musuh abadi atau teman abadi. King Sui tahu bahwa akar penyakit Sui Yunfeng adalah luka-lukanya. Dia percaya bahwa begitu dia mendapatkan kembali kesehatan yang baik, tidak akan ada masalah lagi. Tidak peduli apakah itu orang baik atau jahat, pelestarian diri adalah hukum alam pertama. Tidak masalah apakah Sui Yunfeng adalah pewaris suci-suci, atau apakah dia memiliki niat untuk membunuh King Sui karena King Hanyai. Pada akhirnya, Sui Yunfeng tidak ingin King Sui mati. Sui Yunfeng menatap King Sui dengan wajah lurus dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dia tahu King Sui tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi, tetapi dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan anak muda ini. Mengatakan, dalam kondisi apa Anda setuju untuk membatalkan pernikahan Anda dengan Ye Petik Terbalik R? Tanya King Sui. Mendengar ini membuat Sui Yunfeng benar-benar tidak senang. Dia telah menyematkan semua harapannya pada King Hanyai. Dia adalah satu-satunya harapannya. Selama dia masih hidup, dia tidak akan melepaskannya. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah membatalkan pernikahan ini. Awasi dirimu, atau lain kali aku berkunjung, kamu akan mati. Sui Yunfeng berbalik dan berjalan pergi. King Sui tidak pernah menyerah pada seorang pria sebelumnya, tapi dia tidak punya pilihan karena King Hanyai. Melihat Sui Yunfeng yang telah berjalan jauh, King Sui menggelengkan kepalanya. Jika aku bisa menyembuhkanmu, maukah kau berjanji padaku beberapa hal? Dia bertanya. Meskipun dia agak jauh, Sui Yunfeng tersentak setelah mendengar kata-kata King Sui. Karena selain King Hanyai, dia sudah kehilangan semua harapan. Mengetahui bahwa seseorang dapat memperlakukannya pasti membangkitkan emosinya. Penyakitnya telah mengubahnya dan dia membenci dirinya sendiri sekarang. Di masa lalu, dia belum pernah memukuli seorang wanita sebelumnya. Sekarang, dia tidak hanya memukul banyak wanita, dia juga marah karena hal-hal terkecil. Kecuali wanita ini, saya tidak punya harapan lain, kata Sui Yunfeng setelah beberapa keraguan, tampaknya tidak takut orang akan mendengarnya. Tetapi tidak banyak orang di sekitar, apalagi orang yang mengetahuinya. Saya memiliki keyakinan penuh jika tidak, saya tidak akan mengatakannya. Apakah Anda pikir saya perlu bercanda tentang ini? Anda pikir saya takut? Saya membantu Anda bukan karena saya takut pada Anda, tetapi karena Anda adalah pewaris suci-suci, kata King Sui lembut. Tidak jauh, King hanya sedang melihat King Sui. Matanya lembut dan lembut. Dia mengenalnya dengan baik. Meskipun pewaris mungkin menjadi alasan yang diberikan King Sui, itu mungkin tidak sepenuhnya karena itu. Dia tahu dia melakukannya karena dia. Meskipun saya adalah pewaris Saint Suci, saya bukan orang suci. Saya seorang pria dan saya masih muda. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Lain kali Anda mencoba menghentikan saya akan melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Anda. Hanya jika saya mati, maka itu akan berhenti. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui berkata, jika kamu sudah mati.
Anda terlalu egois. Bahkan jika Anda tidak memikirkannya sendiri, bagaimana dengan wanita Anda dan anak-anak Anda? Bagaimana jika mereka diganggu oleh orang lain? King Sui tahu dia telah menemukan titik lemah Sui Yunfeng. Sui Yunfeng tetap diam. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia lepaskan. Anak-anaknya masih kecil dan anak sulungnya masih belum mampu memimpin keluarga. Dengan dia di sekitar, keluarganya akan baik-baik saja. Mereka akan dapat menjalani kehidupan berkualitas tinggi dan berlatih di bawah kondisi terbaik. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya tidak akan bertahan hidup. Aku bisa membantumu, coba saja. Jika itu sukses, saya hanya ingin Anda berjanji satu hal, sesuatu yang tidak penting bagi Anda. Jika saya gagal untuk mengobati Anda, maka itu akan menjadi upaya gagal lainnya di antara banyak upaya Anda yang gagal. Lagi pula itu tidak masalah bagimu, kata King Sui dengan percaya diri, mengetahui bahwa kata-katanya akan membuat Sui Yunfeng setuju. Sui Yunfeng tidak percaya King Sui akan mampu mengobatinya. Tapi dia mulai terbuka dengan ide itu. Jadi bagaimana jika dia tidak berguna? Jika dia mati, banyak yang akan bersukacita tetapi orang yang dicintainya akan patah hati. Dia adalah pilar dalam keluarganya, dan keluarganya akan runtuh tanpa dia. Memikirkan hal ini membuat Sui Yunfeng menyadari masih ada secercah harapan baginya. Tiba-tiba, banyak hal yang dulu penting baginya menjadi tidak penting lagi. Matanya bersinar dan dia merasakan sensasi hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Perubahan mendadak dalam keadaan pikirannya telah membantunya mengatasi rintangan dan keterbatasan yang menahannya. Meski keterbatasannya kecil, perubahan yang dialaminya sangat besar. Di bawah sinar keemasan matahari, Sui Yunfeng memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Sama seperti seorang biarawan, dia merasa bahwa hal-hal yang dulu dia hargai lebih dari kehidupan tampaknya tidak begitu penting sekarang. Karena semua harapan tampak hilang, masih ada jalan keluar. Sui Yunfeng berterima kasih kepada pemuda ini. Bahkan jika dia tidak sembuh, dia tidak akan merasa hancur seperti sebelumnya. Dia memutuskan untuk memberi King Sui kesempatan untuk merawatnya. Meskipun dia telah belajar untuk melepaskan banyak hal, termasuk King Hanyai, dia masih tidak bisa melepaskan segalanya. Sekarang dia lebih kuat, dia akan memiliki lebih banyak peluang. Tapi dia berjuang untuk berdamai dengan dirinya yang dulu. Aku berjanji akan datang menemuimu besok, Sui Yunfeng menghilang setelah berkata. King Sui memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat melihat kepergian Sui Yunfeng. Dia berharap dia benar tentang pria ini. Dia tidak mengenal King Hanyai dan wanita tua itu ada di sampingnya. Senior, King Sui membungkuk kepada wanita tua yang sangat dia hormati. AST 1726 waktu sudah habis, wanita tua pergi. Haha, oke, King Sui, saya benar tentang Anda. Tolong perlakukan Ye petik terbalik R dengan baik di masa depan. Saya tahu dia akan mengutuk saya, tetapi saya merasa lega sekarang. Wanita tua itu tertawa. Tuan, apa yang kamu katakan lagi? Anda adalah satu-satunya keluarga saya sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi. King hanya berkata dengan malu-malu. Gadis, aku mungkin bukan peramal, tapi aku tahu hidupmu akan berubah karena dia. Anda telah menderita selama bertahun-tahun tetapi segalanya akan segera berbeda. Berhentilah menjadi orang yang disengaja, percayalah pada tuanmu dan bersikap baiklah pada King Sui. Wanita tua itu berkata seolah-olah dia mempercayakannya pada King Sui. Tuan, mengapa Anda mengatakan semua ini tiba-tiba? King hanya merasakan kegelisahan dari tuannya. Tuanmu sudah tua dan harus pergi. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya memiliki seorang pria tetapi sayangnya, dia meninggal lebih awal. Saya ingin kembali ke kampung halamannya. Wanita tua itu tampak menua dengan cepat pada saat ini. Tuan, jalanmu masih panjang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Air mata menggenang di mata King hanya saat dia memeluk lengan wanita tua itu. Pada titik ini, King Sui juga memperhatikan perubahan pada tubuh wanita tua itu. Seolah-olah sebuah bangunan telah kehilangan pilar penopangnya dan bergantung pada apapun yang tersisa. Gadis bodoh. Seharusnya aku sudah pergi tapi aku khawatir kamu akan sendirian di dunia ini jika aku pergi. Sekarang ada King Sui, aku yakin kamu tidak akan kesepian lagi, dan aku bisa pergi dengan tenang. Wanita tua itu tersenyum, terlihat santai. Dengan wajah berlinang air mata, King hanya tiba-tiba tampak tersesat. King Sui merasa sedih saat dia mengamati pertukaran itu dari samping. Dia memandang wanita tua itu dan berkata dengan lembut, Senior, kami masih bisa memperpanjang umurmu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah menemukan seseorang. Tidak ada yang menahanku lagi. Jadi bagaimana jika saya bisa hidup beberapa tahun lagi? Saya tidak khawatir dan waktu saya hampir habis.
Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. King Sui juga tahu. Bahkan jika dia telah menggunakan semua kekuatan dan pilnya, dia tidak akan bisa mendapatkan 1 tahun lagi untuk wanita tua itu. Itu adalah jalan buntu. King Sui tidak bertahan. Sadar akan apa yang terjadi, King hanya menyeka air mata di wajahnya dan berkata, "Tuan, saya akan kembali bersamamu. Aku ingin pergi dengan tenang. Saya tidak punya kekhawatiran lagi." Wanita tua itu tersenyum dan mengelus kepala King Hanyai. Hati King Sui terasa berat. Perpisahan adalah hal terakhir yang ingin dia lihat, tetapi itu juga sesuatu yang harus dihadapi semua orang cepat atau lambat. Dia sangat mengagumi kemurahan hati wanita tua itu dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran wanita tua itu. King Sui memperkirakan bahwa wanita tua itu masih memiliki sekitar 3 hingga 5 bulan untuk hidup, tetapi yakin bahwa itu tidak akan lebih dari 6 bulan. Wanita tua itu tidak menunggu. Dia sudah memulai perjalanannya. King hanya benar-benar ingin menemani wanita tua itu sampai akhir tetapi ditolak. Dia tidak bisa berhenti menangis ketika dia melihat punggung wanita tua itu menghilang secara bertahap. King Sui mencoba menghiburnya tetapi tidak terlalu berhasil. Beruntung jika seseorang bisa pergi tanpa khawatir dan mati dengan tenang. Tidak peduli seberapa penting hidup kita, tidak peduli apa yang telah kita lalui, pada akhirnya kita semua harus pergi. Aku tahu, tapi aku tidak tahan dia pergi. Kenapa dia tidak membiarkanku menemaninya melewati saat-saat terakhirnya? Tanya King hanya yang bingung. Dia tidak ingin kamu menderita. Dia tidak ingin kau melihatnya saat dia sekarat. King Sui tidak yakin apa yang baru saja dia katakan adalah pikiran wanita tua yang sebenarnya atau tidak. Di kehidupan lampau, penting untuk memiliki pemakaman dan penguburan untuk orang mati. Kebiasaan ini juga ada di dunia ini tetapi orang-orang tidak begitu khusus tentang hal itu dibandingkan dengan masa lalu. Dalam kasus wanita tua itu, mudah baginya untuk merencanakan pemakamannya sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Istana Dragon Wolf Eastern Peak telah diratakan dengan tanah. Namun, ini tidak menjadi masalah karena rekonstruksi mulai berlangsung dan akan segera dibangun kembali. Ada komentar, bagaimanapun, mengatakan bahwa Istana Dragon Wolf Eastern Peak telah menunjukkan kelemahan kali ini. Sisi baiknya, Gua Watermoon yang ditinggalkan dengan sedih di akhir, yang membantu menyelamatkan Istana Dragon Wolf sedikit bermartabat dan membantu istana mendapatkan reputasi kebajikan. Pada levelnya sekarang, King Sui telah lama acuh tak acuh terhadap pandangan orang lain. Semakin kuat seseorang, semakin tegas dia. Setelah sesuatu diputuskan, itu harus dilakukan dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. King Sui tinggal di Istana Dragon Wolf Eastern Peak karena dia telah berjanji pada Sui Yunfeng untuk merawatnya di sini pada hari berikutnya. Halaman ini adalah tempat King hanya tinggal tetapi King Sui tidak berada di pavilion yang sama dengannya. Pada saat ini, King Sui tidak memikirkan hal lain. Itu sama, atau bahkan lebih, untuk King Hanyai. Berbaring di tempat tidur yang empuk dan nyaman, King Sui bisa melihat sinar bulan bersinar menembus air. Sulit untuk melihat bulan, berada di dasar lautan, dan perasaan masih melihat cahaya tak terlukiskan. Ada banyak perubahan dalam beberapa bulan ini, tapi itu bagus. Kekuatan selalu merupakan hal yang baik. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, masalah hari ini tidak akan terselesaikan. Perbedaan kekuatan terlalu banyak. King Sui bangun sangat pagi di hari kedua. Dia segera bangkit setelah keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia sedang melakukan Tai Chi di halaman kecil. Gerakan Tai Chi-nya telah berubah lagi. Gerakannya masih terlihat seperti Tai Chi, tetapi nyanyian emas penghancur cakar naga telah dimasukkan di dalamnya. Kelihatannya sederhana tetapi pada kenyataannya, itu sangat sulit. Untuk berhasil dalam seni kultivasi, seseorang harus bereksperimen dengannya ribuan kali. Tetapi pada level King Sui saat ini, dia sudah menjadi Grandmaster dari generasi ke generasi sehingga tidak terlalu sulit baginya. Akan lebih sulit jika dia membuat seni kultivasi kelas legendaris. Tak lama setelah itu, King Hanyai juga keluar. Dia terlihat jauh lebih baik dari kemarin tapi kesengsaraannya masih terlihat. King Sui, apakah menurutmu penguasa Gua Bulan Air akan datang? King hanya mengerutkan kening sambil bertanya. Dia seharusnya datang. Dia sendiri yang mengatakannya. King Sui dengan cepat berkata. Dia tidak layak mendapatkan perawatan apapun. King hanya memandang King Sui dan menjawab. Seseorang yang bisa mendapatkan warisan suci-suci tidak akan seburuk itu. Itu hanya pengecualian dalam kasus ini. Kami tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, dan yang terpenting, kami tidak bisa menahan serangan lawan sekarang. Mereka mengatakan seseorang tidak perlu takut jika pencuri mencuri sesuatu tetapi harus takut jika pencuri berpikir untuk mencuri. Aku takut dia memikirkanmu.
Lonceng yang retak tidak akan pernah terdengar dengan baik, King hanya tersipu dan membalas. Sui Yunfeng hanya datang ketika hampir tengah hari dan King Sui pergi untuk menerimanya. Kali ini, Sui Yunfeng jauh lebih sederhana daripada hari sebelumnya karena dia hanya membawa 2 orang bersamanya. King hanya tidak muncul. Penyakit yang harus diobati tidak pantas baginya untuk berada di sekitar. Itu hanya sehari tetapi King Sui bisa merasakan perubahan di Sui Yunfeng. Dulu dia melankolis tapi sekarang dia terlihat lebih ceria. Sangat kontras dengan kondisi mentalnya. Ada perjamuan kecil di aula besar dan hanya King Sui dan Sui Yunfeng yang hadir. 2 orang yang dibawa oleh Sui Yunfeng untuk sementara menjadi penjaga. AST 1727 mengobati luka, mengubur kapak. King Sui tersenyum saat dia menyapa Sui Yunfeng. Dia kemudian mempersilakannya untuk duduk. Sebagai tanggapan, Sui Yunfeng mengangguk kembali ke King Sui sambil tersenyum dan berterima kasih padanya sebelum duduk. Sui Yunfeng telah mengalami perubahan signifikan. Sikapnya, serta fakta bahwa dia berterima kasih padanya, sudah menunjukkan bahwa dia banyak berubah. Ini juga sesuatu yang ingin dilihat King Sui. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang telah menerima Holy Saint Inheritor seharusnya tidak terlalu jahat. Setelah alkohol siap, keduanya kemudian melanjutkan untuk minum satu sama lain. King Sui, saya mengerti bahwa saya telah sedikit berlebihan dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Terima kasih. Tampaknya Sui Yunfeng akhirnya berhasil memikirkan semuanya. Keluarganya tidak bisa bertahan tanpa dia. Bahkan jika King Sui telah mengatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, dia tahu bahwa dia tetap tidak boleh mati. Dia juga tidak akan lagi menantang King Sui untuk pertempuran hidup dan mati. Meskipun dia mungkin masih muda, dia masih seseorang dengan keluarga besar. Dia memiliki apa yang seharusnya dia miliki dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kehidupan seseorang tidak hanya terdiri dari dan saja. Meskipun akan sangat disesalkan untuk kekurangan hal-hal seperti itu dalam hidup, kadang-kadang, begitulah kehidupan seharusnya. Seseorang tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka masih memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Dia tidak pernah menutup matanya sejak dia kembali. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk merenungkan hal ini. Selanjutnya, setelah kembali dan menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri kali ini, dia juga menyadari bahwa sebagian besar wanita masih mencintainya. Selain mereka, masih ada anak-anaknya. Faktanya, para wanitanya tahu bahwa tanpa dia, kehidupan mereka di masa depan akan menjadi sangat menyedihkan. Sejak dia kembali, dia sudah lama mengobrol dengan keluarganya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa di masa lalu, dia sebenarnya orang yang enggan mendengar tentang hal-hal yang mereka katakan. Dia sering menjadi tidak sabar setiap kali seseorang menyebutkannya, karena dia merasa itu adalah hal yang sangat memalukan untuk dibicarakan. Salah satu wanita paling awal yang dia temui adalah orang yang paling sering berbicara hal-hal penting kepadanya. Wanita itu selalu sangat berpengetahuan, serta orang yang murah hati. Bahkan dalam keadaannya yang paling tidak stabil, dia tidak pernah marah padanya sebelumnya. Perjalanan pulang kali ini bahkan membuatnya merasa seperti akhirnya melihat matahari keluar dari selimut awan. Inilah mengapa hal pertama yang dia ucapkan ketika dia membuka mulutnya adalah kata-kata terima kasih. Itu keluar jauh di lubuk hatinya. Aku bahkan belum membantumu menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih saya ketika saya selesai sebagai gantinya. King Sui terkekeh dan berkata. Setelah itu, dia sekali lagi menuangkan secangkir anggur untuknya. King Sui, alasan aku berterima kasih padamu bukan karena membantuku menyembuhkan penyakitku. Anda membawa saya keluar dari gang buntu tempat saya terjebak selama bertahun-tahun. Saya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa luka saya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Terlepas dari semua itu, Sui Yunfeng masih agak murung berbicara sampai saat ini. Tentu saja, saya cukup mengerti tentang kondisi cedera Anda. Saya pasti tidak akan mengatakan itu kecuali saya yakin sampai batas tertentu. Percaya dirilah padaku. Jauh di lubuk hati, King Sui juga merasa sangat senang, melihat Sui Yunfeng seperti itu. Apakah itu benar-benar dapat disembuhkan? Sui Yunfeng dengan gugup bertanya. Namun, dia juga bertindak hanya sedikit terkejut karena dia belum bisa mengkonfirmasi pernyataan King Sui. Kalau begitu, mengapa kita tidak menemukan jawabannya? Anda akan mengetahui apakah itu dapat disembuhkan atau tidak dalam sekejap. King Sui berdiri. Sui Yunfeng tercengang. Ada lebih banyak kejutan di matanya sekarang. Dia sangat bersemangat. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada King Sui, baiklah kalau begitu. Biarkan saya mencobanya. Apa yang kamu butuhkan? King Sui menggelengkan kepalanya, saya sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk prosedur ini.
Ayo masuk ke kamar agar aku bisa membantumu menyembuhkan lukamu. Tubuh bagian atas Sui Yunfeng telanjang. King Sui menyiapkan 2 kotak jarum emas. Terlepas dari semua itu, Sui Yunfeng masih sedikit gugup. Sangat mudah bagi King Sui untuk membunuhnya saat mereka berada di tengah perawatan. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi pemuda ini untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan membuang energinya sendiri untuk membicarakan masalahnya. Apalagi, dia juga menyadari apa yang dikhawatirkan pemuda itu. Itu bukan hanya karena dia adalah pewaris suci-suci. Alasan lain mengapa dia percaya King Sui tidak akan menyakitinya adalah karena ki lurus yang kuat di dalam tubuh pemuda itu. Dia tidak bisa lebih akrab dengannya. Alasannya adalah bahwa energi di dalam tubuh King Sui bahkan lebih murni daripada dirinya sendiri. Dia hanya kalah dalam hal jumlah energi yang dia miliki di dalam tubuhnya. Bagi King Sui, menyembuhkan luka seperti ini bukanlah tugas yang sulit. Namun, King Sui juga tidak mampu menyembuhkan semua lukanya sekaligus. Lagi pula, dia belum sepenuhnya mengkonfirmasi identitas Sui Yunfeng. King Sui mencoba merasakan tubuhnya dan merasa bahwa sekitar 30 meridian di dalam tubuhnya telah patah. Untuk saat ini, hanya 2 meridian yang tersisa. Justru 2 meridian inilah yang membantu memastikan dia setidaknya masih berperilaku seperti orang normal. Dibandingkan dengan bagian lain, meridian di sini jauh lebih tipis. Begitu mereka patah, atau sampai rusak, hanya sedikit psikiater yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Meridian ini sangat tersembunyi. Lagi pula, tidak sering mereka terluka. Saat menyuntikkan jarum ke Sui Yunfeng, King Sui juga memberitahunya tentang cara memutar kinya. Jarum emas itu sendiri mengandung ki kelahiran kembali dan King Sui masih memiliki harta karunnya, staf berlian yang membantu meningkatkan kekuatan 5 elemennya secara signifikan. Akibatnya, kekuatan kompatibilitas 5 elemennya akan menjadi berkali-kali lebih kuat. Seluruh perawatan tidak berlangsung lama. Namun, masih butuh beberapa saat. Perawatan berlangsung sekitar 6 jam. King Sui telah berhasil membantunya menghubungkan kembali 8 meridiannya. Melihat itu telah selesai, dia perlahan berhenti dan mengeluarkan jarum emas satu persatu. Sui Yunfeng menyeka keringat di kepalanya. Dia, pada saat itu, dalam keadaan shock yang bahkan kata-kata tidak bisa menggambarkan. Apakah King Sui mampu menyembuhkannya atau tidak, dia memegang otoritas paling besar untuk membicarakannya. Tidak ada yang bisa merasa lebih jelas dari dirinya sendiri. Dia menatap King Sui dengan mata yang terlihat seperti sedang menyembah dewa. Saya kira-kira bisa memulihkan sepertiga dari mereka. Anda harus membatasi diri selama ini. Jika perlu, Anda dapat melepaskan batasan ini, tetapi perlu diingat bahwa waktu perawatan selanjutnya harus ditunda lebih jauh. Namun, jika Anda membatasi diri, sekali lagi saya dapat membantu Anda melakukan perawatan setelah 3 bulan. Anda akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. King Sui tersenyum dan berkata sambil meletakkan kembali jarum emasnya. Terima kasih. Sui Yunfeng sangat gelisah. Dia gelisah sampai-sampai dia menjadi sedikit tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Butuh waktu setengah hari untuk akhirnya berbicara dan hanya itu yang dia katakan. Sama-sama, tetapi Anda tetap harus menyetujui persyaratan yang saya katakan. Ini masih berlaku bahkan setelah semua ini. King Sui tertawa. Aku tahu. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika itu benar-benar tidak dapat disembuhkan, saya tidak berencana untuk terus memaksa Anda melakukan hal yang mustahil. Hal-hal yang Anda katakan sebelumnya telah membantu saya melihat banyak hal dan mendapatkan kembali kebahagiaan saya. Aku benar-benar terkejut dengan kejutan yang kau berikan padaku hari ini. Untuk sesaat, Sui Yunfeng merasa dunia menjadi jauh lebih cerah. Sekarang, dia bisa melihat banyak hal yang dulu sering dia pikirkan. Sekarang, dia merasa seperti dia berhenti terlalu peduli untuk mendapatkan manfaat dari orang lain seperti sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa dia sekarang telah menjadi lebih murah hati daripada sebelumnya. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat untuk banyak hal. Demikian pula, pandangannya terhadap King Sui juga semakin baik. Dengan keahlian medis yang luar biasa, dia harus memastikan bahwa dia berteman dengan King Sui, bahkan jika dia mungkin lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Psikiater, khususnya yang tangguh, seringkali memegang status yang sangat berharga di seluruh benua. Sui Yunfeng mengeluarkan surat lamaran pernikahan dan memberikannya kepada King Sui. Ini untukmu. Sebelum ini, saya tidak yakin bagaimana saya berakhir seperti itu sendiri. Saya ingin berteman dengan Anda. Anda dapat mengabaikan manfaat yang telah saya pertimbangkan ketika berpikir untuk berteman dengan Anda. Itu termasuk fakta bahwa Anda dapat membantu menyembuhkan luka saya. Namun,
Alasan utama mengapa saya ingin mengenal Anda lebih jauh adalah karena Anda membantu menjadi diri sendiri lagi dan mengingatkan saya bahwa saya memiliki anak dan juga keluarga. Jika sesuatu terjadi pada saya, mereka semua akan selesai. Petik 2. King Sui tersenyum dan terus berkata, kita tidak akan saling mengenal jika kita tidak bertengkar. Ada banyak kasus di mana dua musuh saling menebus kesalahan dan menjadi teman. Setelah perkelahian diberhentikan, persahabatan yang baru lahir malah akan menjadi lebih kuat. Karena Anda tidak mengenal saya dengan baik pada waktu itu, dapat dimengerti mengapa Anda bereaksi seperti itu. Saya suka berteman, terutama teman sejati. Ngomong-ngomong, tentang Nona Hanye dan aku. Kemarin adalah hari pertama kami benar-benar bertemu. Saya harap Anda tidak akan terlalu memikirkan hal ini. Dia memiliki tubuh 9 Ying. Saya yakin Anda tahu lebih baik daripada orang lain. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Sui Yunfeng. Dengan kata lain, bahkan jika dia diberi kesempatan untuk menikahi King Hanye sekarang, dia tidak akan berani melakukannya. Sebelumnya, dia hanya melihat King Hanye sebagai harapan terakhirnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Untuk seseorang yang luar biasa seperti King Hanye, dia pasti hanya milik King Sui dan bukan milik orang lain.